Halo Wavers, apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik aja ya, biar bisa terus nonton video-video rekomendasi dari Elin. Di daerah kalian hujan nggak? Di tempat Elin hujan mulu nih. Hampir setiap hari mana deres lagi, seolah-olah langit kayak lagi nangis ya. Kalau kalian pengen ikutan nangis juga, yuk merapat. Karena aku akan kasih rekomendasi manhwa yang dijamin bisa bikin kalian nangis. Tentu aja, setelah yang putri kedua dari keluarga bangsawan Count Leopold. Dengan memiliki satu kakak dan dua orang adik, membuat Karina menjadi anak tengah dalam keluarga. Berkat itu juga ibunya meminta Karina untuk lebih mengalah, lebih dewasa, dan juga lebih pengertian dalam segala hal. Abelia, sang adik sudah sakit-sakitan sejak kecil. Dengan senang hati, Karina akan menemani juga menjaga Abelia. Perilakunya tidak berubah, tapi kian lama perasaannya mulai bergeser pada titik ia tidak lagi dapat bertahan dalam keluarga yang dirasanya tidak menghargai ataupun menganggapnya ada itu. Penyebab utamanya bukanlah Abelia ataupun saudara Karina yang lain, melainkan orang tuanya sendiri. Pasalnya, tidak sekali dua kali pesta tehnya ditunda karena kondisi kesehatan Abelia. Selain itu, hari ulang tahunnya yang hanya hadir satu kali dalam setahun pun harus dikesampingkan karena kepentingan Enrich, kakak pertama Karina. Ia bahkan sering menjadi objek penghakiman dari ayah dan ibunya atas kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Seolah-olah dalam keluarga itu hanya dirinya saja yang layak menjadi tersangka. Tanpa mau mendengar penjelasan Karina sedikit pun, hanya dengan pengakuan dan kata maaf yang dapat meredam itu semua meski Karina tidak bersalah, tentu itu demi melindungi Abelia, adiknya yang manis. Semua berlanjut hingga ia bersedia menikah dengan pria yang tidak mencintainya. Semua ia lakukan sebagai seorang kakak, adik maupun anak dari keluarga itu, yang naasnya tidak tahu menahu tentang penyakit langka yang dimiliki Karina selama ini. Terkadang, saat melihat bingkai foto keluarga yang dipajang di dinding, membuatnya berpikir kenapa hanya dirinya saja yang memiliki warna rambut berbeda. Padahal ia lahir dari ibu dan tumbuh dari rumah yang sama. Saat acara pesta, secara terang-terangan para lady terlihat asik membicarakan kakak dan adiknya yang memiliki paras rupawan dengan surai kuning emas menyala, sedangkan dirinya dianggap biasa saja karena surainya dinilai tidak mencolok. Sejak kondisi keluarganya yang seperti itu, Karina sering menghabiskan waktu sendirian dan menemukan dirinya ternyata dapat melukis. Awalnya itu tampak biasa, namun berubah menakjubkan saat warna matanya berubah keemasan. Seolah mendapat nyawa, lukisan-lukisan itu akan menjadi nyata. Jika ia menggambar sebuah pintu, maka itu akan benar-benar menjadi sebuah pintu yang dapat dibuka tutup maupun dimasuki banyak orang. Jika ia menggambar kupu-kupu, maka serangga cantik itu akan benar-benar hidup lalu terbang dengan indah. Dan jika ia menggambar seekor naga ataupun manusia, tentu mereka akan benar-benar hidup juga. Dari situlah Karina sadar akan kemampuannya. Ia terus menggambar untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit. Terlalu semangat, ia pun memberitahu sang ibu mengenai lukisannya, namun responnya tidak terlalu bagus. Ia justru disuruh untuk lebih fokus dengan tanggung jawabnya sebagai putri dari keluarga bangsawan daripada berkutat dengan lukisan. Tiba-tiba ia merasa tubuhnya berbeda. Gejala anemia, mual hingga demam tinggi membuatnya datang menemui dokter secara diam-diam. Dan dokter yang menanganinya bilang bahwa Karina mengidap art disease, atau penyakit seni. Untuk keajaiban-keajaiban yang Karina buat selama ini, tanpa sadar ia membayar itu semua dengan nyawanya sendiri. Semakin bagus objek yang ia buat, akan semakin besar juga harga yang ia bayar. Sampai suatu hari sang dokter berkata, sisa hidup Karina hanya tinggal 1 tahun saja. Mendengar itu, Karina membulatkan tekad. Ia akan pergi untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang ia sukai. Teringat dengan tunangannya, sang penguasa Zenter, Duke Mirion Pastelio. Karina pun berniat meminta bantuan darinya.
Ia memikirkan hal apa saja yang dibutuhkan untuk berangkat ke sana, seperti uang dan perbekalan yang cukup, juga surat pembatalan pernikahan untuk berjaga-jaga, karena ia tahu betul pria menawan bermata merah itu tidak menyukainya. Jadi, surat itu bisa menjadi perisai sekaligus senjata untuk membuat Mirion mau bekerja sama dengannya, yaitu menampung dirinya selama kurang lebih 6-10 bulan. 2 bulan berlalu, Karina pun tiba di mansion utama milik Mirion. Kedatangannya yang mendadak membuat Mirion nampak kesal, ditambah sebentar lagi adalah musim dingin, dan Karina malah datang di saat-saat sibuk seperti ini. Namun Mirion tetap menerimanya setelah Karina memberi penjelasan efisien, serta memenangkan negosiasi dengan menunjukkan surat pembatalan nikah, juga berjanji untuk tidak merepotkan Mirion ke depannya. Karina memilih tinggal di pavilion daripada di kamar yang bersebelahan dengan Mirion. Lagi-lagi karena tidak ingin mengganggunya. Namun saat tengah malam, Karina mengalami demam tinggi karena obat yang dibawanya habis dalam perjalanan. Mirion yang memang khawatir pun mengunjungi pavilion dan tidak sengaja berpapasan dengan Karina di koridor saat ingin mengambil air panas. Berbicara sebentar saja, Mirion dapat mengerti bahwa perempuan itu tidak baik-baik saja. Dengan sigap, ia menggendong Karina lantas pergi ke mansion utama dan akan memanggilkan dokter untuknya, namun Karina bersikeras agar Mirion tidak melakukan hal itu. Bahkan ia menyuruhnya berjanji. Dengan berat hati, Mirion hanya bisa pasrah. Ia merawat Karina semalaman dan itu membuatnya sadar kalau selama ini Karina berjuang sendiri. Ia berpikir, mungkin itu juga yang menjadi pemicu Karina kabur dari rumah. 2 hari berikutnya, Karina terbangun dan seolah sembuh total. Selagi menikmati sarapan, Mirion yang mengetahui Karina suka melukis menyarankan ia agar pergi ke atap untuk mendapatkan pemandangan indah dari matahari terbit. Melihat sikap perhatian Mirion, seolah-olah mau menerimanya secara terbuka, membuat Karina tanpa sadar mulai memiliki perasaan pada Mirion. Belum lagi Karina sesekali ikut pergi dengan Mirion untuk misi perburuan monster sambil jalan-jalan, momen itu sangat berharga baginya. Layaknya pasangan yang saling mencintai, mereka selalu tampil serasi dalam balutan kain apapun. Bila orang-orang melihat secara langsung, mereka tidak akan percaya kalau hubungan Karina dan Mirion akan kandas. Tidak lama, Karina pun jatuh sakit dan itu kian memburuk. Namun lagi-lagi ia melarang Mirion untuk tidak memanggil dokter. Pantang menyerah, Mirion pun berupaya menghubungi kenalannya untuk menyelidiki penyakit Karina dan ditemukan bahwa Karina mengidap heart disease. Setelah mengetahui itu, Mirion memikirkan bagaimana metode penyembuhan yang ampuh untuk Karina. Kemudian itu menjadi penanda akan lebih dalamnya hubungan mereka karena keduanya mulai saling mengakui perasaan. Buat yang suka FL, tangguh mungkin manhwa ini kurang cocok buat kamu, tapi Karina adalah sosok perempuan yang normal seperti kebanyakan orang pada umumnya. Dia baik, penyayang, dan berpegang teguh pada keputusannya. Jika ia memiliki keinginan dan sudah bertekad, hal itu akan dilakukan tanpa keraguan sama sekali. Meskipun suka overthinking dan memendam perasaannya sendiri, tapi setelah bertemu lalu lebih dekat dengan Mirion, kepribadiannya menjadi lebih terbuka. Mirion mengajarkannya keberanian, yaitu dengan bebas memiliki opininya sendiri dan mengedepankan hal-hal yang ia suka atau tidak, lantas memberitahukannya pada orang lain. Kisah cinta Mirion dan Karina benar-benar manis. Mereka cocok banget buat satu sama lain. Karakter ML di sini juga hijau banget, sehijau hutan rimbun. Buat kamu yang lagi pengen nangis, bisa banget coba baca ini. Mungkin kisah ini relate di sebagian orang, mungkin juga enggak. Tapi drama serta bumbu romansa yang dituangin ke dalam manhwa ini tuh, takarannya memang sepas itu. Kita semua menginginkan kebahagiaan. Karina mungkin tidak mendapatkan itu dari keluarganya, tapi ia berhasil mendapatkannya dari Mirion, calon suaminya. Pastiin kamu coba baca manhwa ini, meski hanya sekali. Karena aku jamin kamu nggak akan nyesel. Judul dari manhwa ini adalah Limited Time Extra, atau Karina Last Day. Selamat mencoba, dan tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian soal manhwa ini ya. Segitu dulu dari Ellen, subscribe for more. See you, Wavers!